Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa khaliqul halqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa azwajihi الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه قادة الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأياتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, adik-adik dan anak-anak yang hadir di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu ataupun yang menyaksikan atau mendengarkan di manapun berada. Alhamdulillah, nikmat Allah masih meliputi kita. Pada subuh ini Allah terangkan jalan kita ke sini. Allah gerakkan hati kita untuk mengabulkan atau menerima panggilannya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan keikhlasan dan mudah-mudahan amal kita senantiasa diterima, doa harapan kita dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang sehat Allah jaga kesehatannya, yang sakit Allah sembuhkan dan dikembalikan seperti semula, dan yang sudah mendahului kita semoga Allah liputi dengan rahmatnya. Allah berikan ampunan baginya, Allah tempatkan di tempat yang terbaik, dan semoga doa kita untuk mereka Allah ijabah. Khususnya imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan ini kita kembali duduk mempelajari berbagi warisan yang telah ditinggalkannya. Di antara warisan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Semoga Allah balas beliau dengan balasan yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah pun berkenan mengumpulkan kita bersamanya di bawah bendera Nabi kita alaihi salatu wassalam. Tentu saja dengan syarat kesetiaan kita, istiqamah kita menempuh, mengikuti dan menjalani jalan sunnahnya. Dan ini kita harap kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan. Karena sulitnya lumayan, mungkin sangat berat, tetapi ringan bagi orang yang Allah berikan kemudahan baginya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, semoga salawat dan salam kita senantiasa menghiasi majlis-majlis kita, khususnya di hari Jumat ini. Banyaklah salawat dan salam ke Nabi dari manapun kita berada, karena akan disampaikan kepadanya. Semoga sering nama kita disebut di depan Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti beliau teringat memberikan syafaat kepada kita. Amin. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah.
Setelah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjelaskan sangat panjang dan sangat terang bahwasanya kita mesti taat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, karena Nabi juga taat kepada Allah tabaraka wa taala. Kita mesti mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam karena Nabi sendiri mengikuti apa yang diwahyukan dan itu wajib baginya. Oleh itu siapa yang nak dapat hidayah wajib pula bagi kita mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa Nabi yang mesti secara mutlak diikuti? Karena Allah saksikan pula Nabi itu berada di atas jalan hidayah. Dan Allah juga sebutkan bahwa hidayah itu didapat oleh orang yang mengikutinya, bukan yang mengetahuinya. Karena mengetahui tanpa mengikuti itu sama dengan orang berilmu yang tidak mengamalkan. Orang yang berilmu dan tidak mengamalkan sama dengan orang berkebun tak menghasilkan. Berkebun, Masya Allah berapa batang sawitnya, tidak dihitung berapa hasilnya, tidak juga bisa dihitung. Yang tidak ada hasilnya, sama saja. Jadi mengenal Nabi untuk mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Nah setelah beliau menjelaskan itu, maka akan mudah bagi kita untuk menerima apapun dari Nabi alaihi salatu wassalam, termasuk apa yang akan disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam masalah an-nasikh wal mansukh, yaitu masalah an-nasikh wal mansukh. Sebab tidak sedikit pula yang tidak bisa menerima ini dengan alasan itu dan ini. Biasalah orang tak mau banyak alasannya. Kan orang tak mau banyak alasannya. Yang tak banyak alasan itu adalah yang mau enggak, mau, ikut, setia, tapi kalau enggak, saya mau ikut dengan syarat katanya kan, saya mau dengan catatan dan sebagainya, enggak, saya ikut tanpa catatan, saya mau tanpa syarat. Ma'asyarul kiram, syarat masuk surga aja ya. Kalau masuk surga enggak apa-apa, dosa diampuni, seperti Amr bin al-As radhiyallahu an, ketika beliau masuk Islam, ketika mau berbaiat ke Nabi, dia tarik kembali tangannya. Ya Rasulullah, ada apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Ya Rasulullah, saya bersyarat. Apa syaratmu? Dosa-dosa yang telah berlalu diampuni. Lalu keluarlah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa ta'lam ya Amr annal Islam yajubbu ma qabla." Islam itu sudah memutuskan seluruh yang terjadi sebelumnya. Artinya terhapus semuanya, baru dia berbaiat. Kalau syarat ini tak apa-apa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ibtida'un nasikh wal mansukh. Ibtida' an-nasikh wal mansukh. Dalam satu naskah, bab ibtida'in nasikh wal mansukh. Mulai an-nasikh di pembahasan an-nasikh wal mansukh. Kalimat an-nasikh ada isim fa'il daripada nasakha, yansakhu naskhan. Wal mansukh isim maf'ulnya. Isim fa'il menunjukkan yang melakukan, wal isim maf'ul menunjukkan yang dilakukan. Dalam bahasa kitanya subjek dan objeknya. An-nasikh atau an-naskhu menurut bahasa Arab, menurut makna bahasanya adalah al-izalatu war-raf'u wan-naqlu, yaitu menghilangkan atau mengangkat atau memindahkan. Misalnya nasakhtu al-hukum, maknanya adalah rafa'tul hukum. Nasakhtu kadza min kadza, saya nasakh ini dari tempat ini, maknanya azaltuhu, saya hilangkan atau saya buang dari tempat ini. Atau maknanya an-naql, misalnya nasakhtul kitaba, saya menasakh kitab, maknanya adalah
menulis ulang, memindahkan dari naskah asli ke naskah yang kedua, yang catatan kedua. Ini namanya nasakhah. Makanya kalimat nasakh itu juga dengan makna al-kitabah, yaitu menulis. Kunna nastansikhu, kami senantiasa mencatat. Makanya kaum muslimin dan muslimat makna nasakh menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah ahli fikih dan usul fikih adalah raf'u hukmin syar'iyyin mutaqaddim bidalilin syar'iyyin mutaakhir, yaitu mencabut hukum syar'i yang terdahulu dengan dalil syar'i yang datang kemudian. Ini namanya nasakh. Ada dalil yang sebelumnya berlaku hukumnya, dan hukum ini dicabut kembali, diganti dengan hukum yang lain. Dengan apa? Dengan dalil yang syar'i. Dengan dalil syar'i, bukan dalil akli. Bukan dalil akli. Berarti dari sini kita paham bahwa masalah nasakh itu berkaitan dengan hukum, bukan berkaitan dengan berita. Karena berita tidak bisa dinasakh. Barang sudah terjadi, ya terjadi. Barang sudah terjadi, tidak bisa diubah. Tapi yang dirubah adalah hukum itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Misalnya di awal-awal Islam tidak boleh ziarah kubur. Apa sebab? Apa sebab tidak boleh? Karena orang-orang dulu di saat tidak berilmu, ziarah kuburnya menyebabkan pelanggaran-pelanggaran syar'i. Ya, paling ringan adalah menganggap ziarah kubur itu menyebabkan keberkahan. Misalnya, kalau bahasa sekarang apa namanya? Ngalep berkah. Kemana? Ke kuburan Syekh Dasman. Misalnya, karena dianggap Syekh. Jadi pergi ngalep berkah misalnya. Itu minimal. Bahwasanya di kuburan banyak barakah. Ini mulai pelanggaran ini. Nah, orang-orang yang suka tentu tidak senang dengar ini pasti. Ya. Tapi Nabi SAW larang memang dari awal ziarah kubur. Apa sebab? Karena itu. Dan selanjutnya nanti minta orang yang ada di kuburan itu menjadi perantara. Namanya tawassul. Maka kita ini tertuduh tidak boleh tawassul gitu. Ya, kita bukan melarang tawassul. Ada nanti tawassul yang masyru', ada tawassul yang mamnu'. Jadi tidak semuanya boleh. Ya, tawassul yang masyru' yang disyariatkan. Dan ada yang mamnu' yang dilarang. Siapa yang larang? Nabi Allah Subhanahu dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang masyru' ada 3. Satu adalah bertawassul kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini disyariatkan. Ya Raziq urzuqni. Wahai Allah yang Maha Pemberi rezeki, beri saya rezeki. Ya Hafiz ihfazni, dan seterusnya. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT. Yang kedua adalah tawassul dengan amal salih yang kita kerjakan. Seperti kisah 3 orang yang terkurung dalam gua. Masing-masing berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amalnya yang paling dia andalkan waktu itu. Dan dia tahu paling ikhlas. Coba bayangkan. Ada orang berhutang sama pekerjanya 1 gantang gandum. Tahu gantang, Pak? Gantang tahu? Tidak tahu ya. 1 sa'. Lebih tidak tahu lagi nanti 1 sa'. 1 liter lain lagi. 1 liter 4 tekong. Kalau 1 gantang 10 tekong. Makanya saya bilang gantang. Baik. Yang tidak tahu cari dalam kamus. Nah, 1 takaran.
dan pekerjanya ini pergi tanpa izin, itu artinya pergi begitu saja, hutangnya belum upahnya belum terbayar. Upah ini dia investasikan. Coba bayangkan, dia belikan kambing dari seekor menjadi satu lembah. Masya Allah, satu ekor jadi satu lembah. Pas dia datang minta upahnya, tuh upahmu ada satu kambing satu lembah ini. Ini kalau bukan orang ikhlas, sanggup berikan? Buat ini tak satu ekor pun dia tinggalkan, ditarik semuanya. Ini ikhlas pula dia bawa. Iya, ikhlas dia bawa. Tidak ingat dia bawa. Tonton nanti kalau sempat seperti ini bagilah. Walaupun cara baginya terserahlah, misalnya antum ambil yang baik-baik, pilihlah bang ini tuh saya yang baik. Kan ada orang kadang dia milih yang baik bagus-bagus kan, habis itu suruh milih. Tapi diserahkannya ini yang bagus untuk saya. Silakan pilih kan. Baik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini kalau bukan ikhlas, tidak mungkin. Masya Allah. Yang kedua, atau yang pertama tadi, ini kedua. Yang pertama tadi adalah orang yang senantiasa selesai bekerja, tengok ayah dan maknya dulu, bawa susu, tidak minum kecuali orang tuanya minum dulu. Awak sisa-sisa bawa pulang kan. Alhamdulillah ada sisa belanja kasih sama orang tua, itu sudah anak berbakti itu namanya. Ini tidak minum dia dulu sebelum orang tuanya. Suatu hari ketemu orang tuanya sudah tertidur, dia tetap pegang itu sampai orang tuanya terbangun. Anak dan istrinya menangis, anak-anaknya nak minum tidak kasih. Ini kalau bukan karena keikhlasan, juga tidak ada yang sanggup kita. Tidak ada yang sanggup dong. Sempat setiap bulan itu bawa gaji dulu ke mak dulu, baru habis itu baru ada yang sanggup. Kena marah sama istri. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Begitulah. Nah, yang ketiga adalah laki-laki yang sudah kesempatan berzina. Tidak ada lagi. Ketika diingatkan ittaqillah, baru dia tinggalkan. Ini keikhlasan luar biasa. Makanya Allah berikan faraj, Allah berikan kelapangan pada mereka, Allah lepaskan. Kaum muslimin saksinya adalah ini tawassul yang dibolehkan dengan amal saleh. Yang ketiga adalah tawassul dengan doa orang yang masih hidup. Misalnya saya minta doakan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir atau mendengarkan, tolong doakan saya. Itu boleh, ini tawassul yang masyru'. Sedangkan selainnya adalah tawassul yang tidak masyru'. Apa tidak disyariatkan? Karena tak ikut ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Oleh sebab itu kita sebut tawassulnya mamnu. Contohnya apa? Seperti tadi, bertawassul kepada orang yang sudah mati, atau tawassul dengan hak dan kehormatan seseorang nabi atau wali dan sebagainya. Ini tidak disyariatkan. Yang tidak syariatkan bertingkat-tingkat pula. Ada yang hanya sekedar tidak sunnah. Paham maknanya? Tidak sunnah. Tahu lawannya? Kadang-kadang berkawan juga ya. Kaum muslimin dan muslimat tidak sunnah, dan sebagiannya sampai kepada syirik. Seperti tawassul yang dilakukan orang jahiliyah dulu. Orang jahiliyah dulu kan tawassul juga yang menyebabkan mereka. Dalilnya, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada patung-patung itu, kepada Tuhan-Tuhan itu, tetapi kami hanya beribadah kepada mereka sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, tetap mereka kan orang-orang saleh, berarti tawassul juga. Nah, tawassul ini menyebabkan mereka menyekutukan Allah tabaraka ta'ala. Ini lebih dilarang lagi. Oleh itulah pada awalnya, di awal-awal jahiliyah itu, orang-orang pada di masa itu imannya belum kokoh, maka dilaranglah oleh Nabi SAW ziarah kubur. Nah, kira-kira hari ini iman kita kokoh atau gimana? Kokoh maksudnya ya, bersih tinggi juga ada, tapi kalau kokoh iman
Barangkali banyak di antara kita yang dominan umat Islam hari ini tidak dominan, tidak belajar agamanya. Tidak terlalu sulit untuk absennya. Ya, kita tidak aja sekitar setiap masjid kita mengaji, di setiap tempat kita pengajian, yang hadir mengaji paling banyak atau yang tidak hadir? Hah? Kok pada bingung jawabnya? Saya ulang lagi. Dari seluruh, misalnya dari sebuah masjid itu jemaahnya 70 kakak misalnya. Setiap kakak minimal 2, 4 ya, anaknya 2 ya. Ini termasuk yang tidak banyak, Pak. Minimal 2 kali 70 140. Yang hadir berapa pengajian ini? Hah? 40. Berarti sebagian besar tidak hadir. Kalau tidak hadir ngaji sama dengan, kalau tidak ikut ngaji sama dengan tak akan berilmu. Oh, ada internet Ustaz. Contoh yang kita yang ngaji aja, kalau udah buka internet kadang tidak kaji yang ditengok, itu masalah. Lebih banyak nengok berita politik, berita bencana alam, berita isu ini dan itu, ya tak? Coba presentasi nanti buka HP ini yang paling banyak bukanya kaji atau bukanya non kaji? Hah? Non kaji. Boleh saya minta izin sebentar dari rumah sakit? Sebentar ya. Assalamualaikum. Maaf, orang sedang isolasi. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sampai mana tadi? Kebanyakan kita tidak ngaji. Kalau kebanyakan tidak ngaji, berarti kebanyakan tidak berilmu. Kalau kebanyakan tidak berilmu, nanti agama lebih cenderung ikutan. Kalau ikut-ikutan namanya ikut yang banyak atau ikut yang sedikit? Nah, yang banyak tadi yang ngaji atau tidak ngaji? Tolong kalau salah kesimpulan saya, silakan dibuat kesimpulan lain. Saya ulang lagi, kebanyakan kita ngaji atau tidak? Tidak. Kalau kebanyakan tidak ngaji, kebanyakan berilmu atau tidak berilmu? Tidak berilmu. Kalau tidak berilmu biasanya ngikut-ngikut, sah? Baik, kalau ngikut-ngikut biasanya ikut yang banyak itu ikut yang sedikit. Ikut yang banyak. Nah, kalau ikut yang banyak berarti gitu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, yang namanya ikut-ikutan pasti cenderung ikut yang ramai. Ikut yang ramai, apalagi kalau kajinya atau apalagi yang ramai itu menyenangkan, murah meriah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, nah, kalau seandainya ini terjadi, nah mungkin ada hikmahnya kenapa sebagian ulama kita hari ini, makanya fatwa itu kan sesuai dengan keadaan masanya, tidak menganjurkan menziarah kubur kecuali dengan ilmu. Salah itu? Tidak. Nah, ketika mendengar ini, orang-orang yang doyannya ziarah kubur, tidak doyan ke masjid, dia akan menjadikan ini isu. Orang-orang itu anti ziarah kubur. Subhanallah. Andai ini andai, dan tidak mungkin terjadi ini. Andai pun Nabi hari ini melihat keadaan ini dan dia larang sementara, pasti Nabi pun dituduh Nabi anti ziarah kubur. Dan memang itu dulu orang jahiliyah nuduh Nabi alaihissalatu wassalam. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kadang-kadang fatwanya sebagian itu melihat fenomena orang ziarah kubur, minimal adabnya tak terjaga di kuburan. Minimal adabnya tak
terjaga. Khususnya kaum wanita hari ini. Ya, hari ini wanita. Harusnya ziarah kubur itu minimal pakaiannya lah. Ini enggak, pakaian syuting dengan ke kuburan sama. Kadang lebih dahsyat lagi ke kuburan pakaian daripada sedang syuting. Syuting pas lakonnya film Islami katanya kan. Makanya lebih beradab kadang daripada datang ke kuburan. Maka wajarlah bila ada yang mengatakan ziarah kubur bagi wanita hari ini tidak dianjurkan. Atau ketika kalau tonton ziarah misalnya nanti di makam Nabi SAW atau di makam syuhada Uhud atau di Al-Baqi, itu ada petugas-petugas yang mengarahkan. Kalau sudah mulai lama-lama nanti ngusap-ngusap di situ, maka ditegah. Apa sebab? Kalau sudah ngusap-ngusap, apa maknanya? Ya ngalap lagi, ngalap berkah. Kalau berkah ke Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan ke kuburan. Karena kuburan itu mungkin ada virus corona ya di situ. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ngalap berkah itu adalah minta pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Cuman karena ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, akibat khilafnya ulama apakah jasad selain Nabi itu berkah juga atau tidak, atau boleh enggak tabarruk dengan jasad selain Nabi alaihi salatu wassalam. Wassahih wallahu alam, yang sahih adalah berdasarkan amalan as-salaf bahwa tabarruk itu hanya dengan jasad Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai ingus Nabi pun berebut mereka menampungnya. Itu hanya Nabi. Kalau ingus ustaz jangan ya. Jangan. Sebab tidak ada amalan sahabat yang seperti itu, yang menampung ingus Abu Bakar. Karena yang paling berkah dari umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Demikian juga tidak ada sahabat yang pergi ngalap berkah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran berharga bagi kita. Untuk itulah kenapa di saat-saat ini banyak masalah peringatan, memperingatkan umat dari masalah ziarah kubur. Dan wajarlah Nabi SAW dulu di awal Islam, karena memang kesesatan itu pernah lahir akibat mengkultuskan orang di kuburan. Maka Nabi larang, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya larang kalian ziarah ke kuburan. Apa sebab? Karena mereka masih baru dengan jahiliyah, belum lama meninggalkan itu. Dan buktinya ada. Ketika mereka melewati sebuah pohon setelah perang Hunain, melihat sebuah pohon yang dulu di masa jahiliyah dipakai untuk menggayutkan pedang-pedangnya. Kalau di negeri kita ada enggak di bulan Muharram ini? Ada enggak? Apa namanya? Suruhan ya, untuk menyaktikan kembali keris-keris kita yang sudah berkarat itu. Ya, ada keris-keris nanti pas bulan Muharram ini dicuci dengan ritual tertentu. Ada yang punya? Nah, masih ada rumahnya. Masih ada. Nah, yang seperti ini perlu diingatkan atau tidak? Ya, sangat perlu. Dan sahabat Nabi SAW ketika melihat itu, yang baru-baru masuk Islam, kan di Fathu Makkah baru selesai kan, yang baru-baru masuk Islam dan ikut dengan Nabi SAW, melihat itu mereka minta pula ke Nabi SAW, ya Rasulullah, ij'al lana zata anwatin kama lahum zatu anwat. Ya Rasulullah, orang tu pedangnya sakti. Gini tu kan. Nah, biar kita menang pula dalam berjihad ini, buat pula pohon yang membuat pedang kita sakti. Itu bukan Abu Bakar yang bicara, bukan Umar bin Khattab, bukan Umar bin Khattab, bukan Utsman, bukan Ali, tapi adalah sahabat yang baru muslimatul fatih, yang baru masuk Islam setelah Fathu
Makkah waktu itu, kan Nabi langsung ke Hunain dia kan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mereka yang minta karena mereka baru saja masuk Islam, berarti baru kan baru ngaji tuh. Sebelumnya kan enggak ngaji, justru menghalang-halangi menghalang-halangi kajian. Waktunya belum ngaji mereka, justru mereka penghalang-halang kajian Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka menghalang-halangi Nabi untuk mengaji. Makanya mereka setelah takluk Makkah tidak ada pilihan bagi mereka kecuali masuk Islam. Alhamdulillah setelah mereka mengaji, awalnya menentang kaji, tapi setelah mengaji ternyata enak kaji. Kita awalnya juga payah nerima kaji ini, tonton. Payah. Itu masa lalu, jangan ya, payah nerimanya. Apalagi dengar isu kiri kanan, woi bahaya nanti jadi zombie kawan. Tapi tengok tidak ada yang kayak zombie kayaknya. Senyumnya manis-manis rupanya. Iya, kalau didengar serem gitu. Apalagi banyak provokator dakwah. Dakwah dai yang kerjanya hanya memprovokasi. Ya, setiap kemana pergi kerjanya memprovokasi. Kerjanya hanya memprovokasi tanpa bukti. Tapi banyak yang percaya gitu, masya Allah. Menumpahkan darah di mana-mana. Pada tiap hari ada orang di layar pergi haji umrah banyak yang tumpah darahnya. Tidak ada. Dia sendiri kok sering ke situ kok. Kadang cari duit pula di tempat itu sambil jualan. Macam-macam jualan, minyak wangi, hati onta, minyak macam-macam minyak dijualnya waktu itu di situ. Tidak ada yang tumpah darahnya, tidak ada yang dapat tekanan mental. Tiba-tiba katanya kalau belajar akidah itu jadi zombie-zombie. Auzubillah. Ini namanya bukan dai tapi provokator ini. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kita yang membahas seperti ini aja udah dibilang provokator ini kan. Anti ziarah kubur. Tapi yang bilang begini haus darah dan sebagainya tidak mau dibilang provokator. Subhanallah. Coba kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi waktu itu mereka minta ke Nabi alaihi salatu wassalam. Ini jadi akidah, belajar akidah jadinya. Iya, karena memang untuk nasikh mansukh ini ada kaitannya nanti dengan masalah akidah. Sebab ada yang tidak mau menerima nasikh mansukh ini. Ada. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi mereka yang lama tak ngaji itu, baru ngaji dengan Nabi SAW kan belum paham semuanya. Maka mereka minta diberikan pula pohon sakti untuk apa istilahnya itu, menyaktikan itu. Apa istilahnya? Yang sudah paham coba. Kasih tahu saya. Saya memang tidak ngerti lagi masalah istilahnya. Untuk membuat pedang-pedang mereka sakti sehingga ketika digunakan yang kebal pun jadi tembus juga. Apa namanya itu? Tidak tahu juga. Sama ya. Alhamdulillah. Berarti dah lama ngaji. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Allahu akbar, inna hasanan. Ini yang saya maksud, kalian akan ikut cara-cara agama orang terdahulu itu. Ya kan? Apakah kalian ingin mengatakan seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa, ij'al lana alihatan kama lahum alihah. Jadikan bagi kami Tuhan-Tuhan seperti mereka juga punya Tuhan-Tuhan. Subhanallah. Lagi Nabi menyamakan permintaan pohon sakti untuk menggayutkan pedangnya supaya sakti dengan meminta Tuhan selain Allah. Nabi samakan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi apakah Nabi menghukum mereka musyrik? Tidak. Sebab Nabi tidak menghukum mereka musyrik karena tidak tahu. Lalu Nabi ingatkan. Ini juga akidah kita, ya, bahwa orang-orang yang melakukan syirik karena tidak sampai dakwah kepadanya, kita tidak kafirkan. Dan ini yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, yang selalu dituduh suka mengkafirkan selain yang tak sepaham. Ini juga provokasi lagi dari para provokator dakwah. Allahumma musta'an. Ya, kalau dijelaskan tidak mau, pokoknya gitu. Pokoknya itu yang saya dengar dari Syekh saya katanya. Ini baca kitabnya, dengarkan kajiannya, lihat baca kitabnya terbentang semuanya. Bahwa kita jangankan untuk mengkafirkan orang yang tidak sependapat dengan kita dalam masalah fikih.
orang-orang yang tawaf saja di kuburan Syekh Badawi di Mesir atau di kuburan Imam Asy-Syafi'i atau kaum Al-Jilani, Abdul Qadir Al-Jilani di Syam, kami tidak kafirkan, kata Syekh. Sebab apa? Tidak ada yang mengingatkan mereka. Tidak ada yang mengingatkan mereka. Karena di sana dibiarin aja. Biar agamalah menurut keyakinan. Itu masalahnya. Jangan ganggu ibadah orang lain. Itu kaedahnya. Makanya tidak boleh diingatkan. Siapa mengingatkan nanti berarti menyerukan kepada satu pemahaman. Orang sangat takut sekali dibilang menyeru pada satu pemahaman. Pertanyaannya, Nabi dulu menyerukan kemana? Satu pemahaman atau tidak? Satu. Yang kita ikuti Nabi SAW. Dan tidak ada orang di dunia ini kecuali menyerukan ke satu pemahaman. Termasuk yang bilang jangan menyeru ke satu pemahaman. Sama semuanya. Dia menyerukan ke pemahaman dia, kita menyerukan ke pemahaman kita. Dan Alhamdulillah kita menyerukan ke pemahaman Nabi SAW dan para sahabatnya. Jadi ucapan Nabi itu diimplementasikan dengan perbuatannya dan para sahabatnya. Karena sunnah itu tertuang dalam perkataan Nabi dan dalam perbuatan Nabi atau perbuatan sahabat yang disetujui oleh Nabi. Kalau keluar dari itu berarti masuk sunnah? Ya enggak. Enggak apa? Masuk. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau enggak masuk di situ berarti bukan sunnah. Tapi zaman berkembang, iya, kalau zaman berkembang itu Nabi sudah berikan obatnya, sudah berikan sunnahnya. Setiap perkembangan yang terjadi masalah duniawi itu adalah antum a'lamu bi umuri dunyakum. Maka setiap perkembangan zaman yang tak terjadi zaman Nabi dan bukan masalah ibadah tidak ada kaitan dengan perkembangan zaman lah. Jadi ibadah pas di zaman abad sekarang ini berubah pula, sholatnya tidak ada perubahannya. Ya, salat sunat tetap sebanyak itu. Salat wajib tetap sebanyak itu. Zikir-zikir yang khusus tetap sebanyak itu. Tidak ada hubungannya dengan perkembangan zaman. Jelas? Tidak ada berubahnya. Yang berubah adalah masalah yang sifatnya fasilitas, sarana prasarana. Silakan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Orang dulu minum nyimpan air pakai kulit. Sekarang pakai plastik. Oh, ada iklannya ya, so, tak apa-apa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Dulu orang pakai tembikar. Tahu tembikar? Keramik. Dari tanah liat. Sekarang pakai? Alhamdulillah. Ini bid'ah? Enggak, sunnah ini. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Dulu orang belajar, Nabi duduk di atas mimbar. Ya, sekarang saya duduk di atas meja atau di atas kursi? Di atas kursi. Ada yang duduk atas meja, boleh enggak? Tergantung. Kalau buat tuan-tuan patut ya apa, enggak masalah. Patut di atas meja. Untuk zaman ini enggak patut di sini. Mungkin di suatu tempat patut. Makanya ini kan masalahnya duniawi. Nak duduk di atas meja, duduk di atas kursi, nak duduk di atas kaum muslimin dan muslimat atas pentas. Ya. Kalau dinilai patut, ya jalankan. Baik secara syar'i maupun secara adat istiadat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka ini termasuk sunnah Nabi SAW. Kembali ke masalah kita tadi, bahwasanya antum a'lamu, saya melarang kalian dulu berziarah ke kuburan. Alasannya tadi, kalian masih baru dengan kejahilian. Nah, sekarang fazuruha. Sekarang enggak. Keyakinan itu sudah hilang. Karena sudah ngaji lama. Bagi yang baru ngaji, nah, bagi yang baru ngaji harus ngaji dulu, harus tanya bagaimana adabnya ziarah kubur. Kalau seandainya belum paham, diundur dulu. Toh ziarah kubur juga tidak. Ziarah kubur wajib atau tidak wajib? Tidak wajib. Ngantar jenazah yang fardu, tapi fardu kifayah. Dan ini harus belajar dulu, karena tidak sedikit adab-adab yang tidak dilakukan di kuburan. Datang kuburan bukan baca doa dulu yang dia ucapkan, Assalamualaikum ahlad diyar, bukan itu baca. Mana rokok tadi yang kata itu rokok, cari sampai situ loh. Kasihan orang kuburan tuh. Iya, kasihan ya. Iya. Kalau sempat betul haramnya rokok, tambah sedih mereka. Ya Allah, kenapa saya merokok dulu? Ini orang nih kayaknya sama kita juga nanti, naudzubillah.
Iya, kalau benar haram ya. Walaupun di sini masalah khilaf memang. Masalah khilaf antara haram dengan haram sekali. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, haram dan makruh. Jadi kaum muslimin dan muslimat itu yang ditanya dulu gitu. Tanya dulu. Dan lu sempat doa, kemudian ambil tempat yang paling apa pas untuk duduk. Apa pula ada kuburan yang keramiknya Masya Allah mahal gitu, batu granit, duduk dia di atasnya, sedih lagi orang nih, mentang-mentang saya udah mati sembarangan aja duduknya katanya. Ya sembarang, pas pula dekat kepala mayat tuh dia duduknya. Ya ini kalau apa mentang-mentang saya sudah mati dia sembarangan duduk. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, al-an fazuruha. Ini contoh nasikh, hukum pertama dilarang, kemudian hukum kedua dibolehkan, bahkan dianjurkan. Dianjurkan. Kenapa dilarang? Alasannya tadi. Nah sekarang munasabahnya karena sudah lama ngaji, dibolehkan kembali. Karena memang asalnya ziarah kubur itu dibolehkan dalam syariat-syariat sebelumnya. Cuman ketika terjadi mereka mengkultuskan kuburan, dilarang. Jadi kalau seandainya ada di antara kita, saudara kita yang biasa mengkultuskan kuburan, mungkin saat itu kita bilang, enggak usah ziarah dulu, ngaji dulu ke Zaid bin Thabit dulu, nanti dah tahu hukum ziarah kubur, bagaimana adabnya, bagaimana tata tertibnya menurut sunnah Nabi SAW. Setelah itu baru ziarah. Sebab yang asalnya, yang niatnya nak cari pahala, tapi karena tak sesuai SOP, yang dapat denda. Bukan pahala, yang dapat denda. Dan lebih parahnya kalau terjadi pemecatan gara-gara itu. Kamu kerja ndak ikut SOP, kena pecat. Nah, itu yang bahaya, kena pecat dari Islam. Ini bahaya kaum muslimin. Akibat tidak belajar dulu sebelum kerja. Tonton saja kalau masuk kerja, berapa lama uji cobanya? 3 bulan. Gaji dipotong enggak? Dipotong ya? Ya, kalau saya inginnya tak ada yang dipotong. Itu saya pesankan kalau manajemen saya tak ada gaji yang dipotong. Kalau sempat saya di presiden, nanti saya larang PNS dipotong gajinya. Kalau sempat. Kan tak sempat kan? Alhamdulillah. Banyak yang berminat, itu masalahnya. Banyak yang berminat. Tapi kalau sudah enggak ada lagi yang mau, nanti saya maju. Iya, kalau sudah tidak ada yang mau jadi presiden, nanti saya siap maju. Tapi kalau selamanya masih berlomba, insya Allah biarlah orang berlomba. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bukan itu yang saya maksudkan, bukan gaji, tetapi kita pelatihannya lama, ya tak? Uji coba supaya nanti kerjanya sesuai dengan SOP yang ditentukan. Sebab gaji itu datang dari situ. Antum silakan coba aja. Coba aja kerja menurut yang kita inginkan, tidak ikut aturan, minimal kena potong gaji, dan maksimalnya terjadi pemberhentian dengan tidak dengan tidak hormat. Ini yang kita takutkan. Maka kaum muslimin dan muslimat, di sini Nabi SAW menasah kembali hukum yang pertama, dilarangnya ziarah, dengan hukum yang kedua dengan dalil syar'i, yaitu ala fazuruha fa innaha tudzakkirul maut. Maka silahkan ziarah sekarang karena dia mengingatkan pada kematian, mengingatkan kita pada kematian. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, waktu dah habis juga. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah taala, innallaha khalaqal khalqa lima sabaqa fi ilmihi. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk ini lima sabaqa fi ilmihi mimma arada bi khalqihim wa bihim, berdasarkan ilmunya yang sudah qadim dahulu, apa yang dia inginkan dengan penciptaan mereka itu, wabihim, dan dengan mereka, tujuan penciptaan dan untuk apa
diciptakan yang lain bersama mereka. Jadi Allah menciptakan kita untuk apa? Ibadah. Lalu Allah ciptakan pula syariat-syariat untuk beribadah itu. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang baik dalam syariat sebelum kita misalnya, lalu bertentangan dengan syariat kita, boleh diamalkan lagi? Tidak boleh. Walaupun menurut pikiran kita itu lebih baik, sebab sudah Allah tidak inginkan itu pada agama atau pada umat ini. Misalnya orang yang berdosa besar di zaman itu kalau taubat mesti bunuh diri. Awak dosa besar, awak fakir miskin pula, bagusnya yang seperti ini bunuh diri aja. Kan itu kan selesai masalah. Andainya kan itu ya, andainya itu dibolehkan, atau minimal yang miskin-miskin bikin dosa besar bunuh diri misalnya, yang kaya-kaya bikin dosa besar bunuh orang gitu ya. Jadi kalau dengan akal-akal seperti itu, mungkin di syariat itu disahkan Allah tabaraka wa taala, tapi di syariat kita tidak boleh. Atau misalnya menurut perkiraan, kan perkiraan lagi kan. Dulu di syariatnya Nabi Adam alaihissalam, adik-beradik boleh nikah, boleh kan? Boleh. Nah, ternyata sebagian orang andainya ini boleh lagi kan bagus itu kan, tidak jauh-jauh pergi, ya tidak jauh-jauh pergi, tidak terlalu rumit untuk perundingannya, tinggal ngomong sama ayah dan mak kan itu ya, kan gitu? Tidak, karena syariat itu sudah tidak berlaku lagi. Ini buktinya bahwasanya hal-hal yang tak diatur dalam syariat lalu kita buat tak sesuai SOP, maka terlarang. Kaum muslimin yang asalnya disyariatkan saja tapi tidak disyariatkan dalam agama kita tak boleh, apalagi yang sama sekali tidak ada pernah disyariatkan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Allah Maha mengetahui ketika menciptakan untuk apa kita diciptakan dan dengan apa yang membuat kita menunaikan sesuatu yang dengan sesuatu tujuan yang tujuan diciptakannya kita tadi. Jadi dengan apa kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bihim la muaqqiba li hukmih. Tidak ada yang bisa menyempurnakan hukumnya karena hukumnya sudah sempurna. Tidak ada yang bisa mengomentari hukumnya lagi. Tidak ada yang perlu disempurnakan lagi karena hukum Allah sudah sempurna. La mu'aqqiba li hukmi wa huwa sari'ul hisab, dan Allah itu amat cepat hisabnya. Allah itu amat cepat hisabnya. Tidak ada yang tertukar, tidak ada yang terlewatkan. Semuanya tak luput dari hitungan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa anzala alaihimul kitaba tibyanan likulli syai'. Untuk itu Allah menurunkan Al-Quran, Al-Kitab. Kalau untuk kita namanya Al-Quran. Umat sebelum kita, Yahudi dapat At-Taurat, Nasrani dapat Al-Injil, dan Nabi-Nabi sebelumnya diberikan suhuf. Kemudian Nabi Daud dapat Az-Zabur. Sesuai dengan yang Allah Maha mengetahui tentang apa yang Dia syariatkan. Untuk apa? Tibyanan likulli syai'. Menjadi keterangan segala sesuatu. Menjelaskan segala sesuatu. Berarti Al-Quran itu terang, bukan tidak terang. Makanya kembali kita ingatkan perkataan Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala tentang tafsir Al-Quran. Jangan dibalik. Orang sekarang ingin membaliknya, ingin membuat Al-Quran itu seolah-olah tak boleh disentuh kecuali oleh ulama besar saja. Membuat orang supaya senantiasa taklid saja. Taklid itu boleh tapi tidak dianjurkan. Taklid itu boleh tapi tidak dianjurkan. Ini sebagian ingin menjadikan umat itu taklid, tidak boleh tahu ilmu sama sekali.
Tidak boleh bertanya, tidak boleh membahas. Pokoknya apa yang dibuat Ustadz, buat seperti itu. Habis itu ingin menyatukan umat dengan cara ini. Gimana caranya? Menyatukan umat dengan mengembalikan mereka kepada yang menyatukan. Apa itu? Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tadi sudah kita katakan sunnah Nabi itu sudah terimplementasikan dalam 3 hal. Perbuatan Nabi, perkataan Nabi, atau perbuatan sahabat yang disetujui oleh Nabi. Sudah terlaksana semuanya. Jadi implementasinya, aplikasinya sudah jelas. Makanya Nabi tidak sia-sia dia katakan, saya tinggalkan kalian alal mahajjatil bayda atau ala mithlil bayda lailuha kanaha riha. Saya tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang, malamnya saja seperti siang. Karena memang sudah jelaskan semuanya dari hukum, payung hukumnya sampai tingkat juknis dan juklaknya, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya. Tinggal lagi antum mengikuti. Nah, siapa yang tahu tidak diikuti, tidak dapat hidayah. Siapa yang tahu diikuti, itu yang baru dapat hidayah. Maka Imam Syafi'i katakan kemarin, wa annahu hadin liman ittaba'ah. Dia memberi hidayah bagi yang mengikutinya. Kalau tidak nanti sama, Abu Talib tahu tidak Nabi? Tahu. Tahu tidak kejujuran Nabi? Tahu. Tahu tidak apa yang disampaikan Nabi? Tahu. Tahu dia. Mungkin sebagian orang orientalis hari ini lebih berilmu tentang Nabi daripada kita, sebagian kita. Tapi apakah dengan itu bisa dapat hidayah? Tidak. Jadi tahu saja, oh duluan saya tahu dari kamu. Tidak. Duluan saya makan garam dari kamu. Tidak cukup dengan makan garam. Tidak cukup dengan makan kera. Ya saya? Antum baru anak kemarin sore. Betul kemarin sore, tapi langsung anak kemarin sore, tapi langsung dapat hidayah. Antum sudah anak kemarin lagi tidak dapat juga hidayah. Tahu saja tidak membawa hidayah. Jelas? Orang-orang kafir tahu kok Nabi itu Rasul kok. Tahu dia Rasul, tahu, tapi dia tidak meyakini, tidak mengikuti. Hal itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi menjadi keterangan bagi segala sesuatu. Ini Allah yang katakan. Dan itu betul adanya. Menjadi keterangan sesuatu. Dan tafsirnya, sesuatu yang terjadi tidak ada dalam sunnah Nabi secara nas, sebut Ibnu Syafi'i, pasti ada jalan hidayahnya dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Pasti ada. Dan tentu saja kaum muslimin dan muslimat, sesuatu yang bersifat dinamis tadi, yang berkembang. Tapi kalau yang namanya salat, tidak ada berkembang dasnya. Tempatnya berkembang. Jelas tak? Sarana yang berkembang. Kalau salatnya tetap sama. Zikirnya tetap sama. Jangan dimasukkan yang dinamis dengan yang statis dicampur aduk. Ini yang statis jadikan dinamis, yang dinamis jadikan statis. Akhirnya kacau agama ini. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi sudah sebutkan, ini ikuti yang begini. Makanya siapa yang mengada-ngada ditolak. Maksudnya apa? Yang tak bersifat dinamis tadi. Yaitu masalah akidah, masalah ibadah yang hanya dilaksanakan oleh Nabi SAW, yang terimplementasikan 3 bentuk sunnah tadi. Ini bentuk pelajari dasar ini. Yang keluar daripada itu berarti bukan sunnah Nabi alaihissalam. Mikrofon berarti tidak sunnah. Sunnah saya bilang. Antum alamu bi umuridun yakum. Ini bukan masalah ibadah, masalah sarana dan alat untuk melakukannya. Dan dia bukan menjadi tujuan ibadah. Artinya tanpa mikrofon pun kita bisa sholat. Tanpa mikrofon bisa belajar. Tanpa kursi bisa belajar. Berarti hanya sarana untuk meningkatkan saja. Tidak berkaitan dengan berubah atau tidaknya. Ma'asyarul kiram dirahmati. Wahudan wa rahmah. Jadi petunjuk dan rahmat. Wa farada fihi faraida asbataha. Lalu Allah SWT memfardukan di dalam Al-Quran beberapa kewajiban-kewajiban yang dia tetapkan. Asbataha. Dia tetapkan.
Wa ukhra nasakhaha, dan ada pula beberapa ketetapan kewajiban yang dinasakhnya, tidak ditetapkannya tapi dinasakhnya. Sudah tahu makna nasakh tadi, digantinya. Rahmatan li khalqih, karena rahmatnya kepada makhluknya. Ya macam tadi kan ziarah kubur awalnya tak boleh, tapi kan ada orang yang nak melepas rindu untuk datang ke kuburan. Ada orang yang mendapatkan mau'izah datang ke kuburan. Hatinya keras, kalau datang ke kuburan lembut dia. Maka hajat itu Allah kabulkan. Allah kabul, maka dinasakhlah larangan tadi karena sifatnya di awal-awal karena berbahaya sekali. Sebab kalau tetap dibolehkan nanti lama menghilangkan itu. Lama menghilangkan kesan-kesan kesaktian itu. Mereka sudah terbiasa dengan keramatnya kuburan dari masa jahiliyah dulu. Maka untuk sementara dihentikan dulu berinteraksi dengan kuburan. Tapi setelah mereka paham bahwasanya tidak ada kekeramatan itu pada kuburan, tetapi ada yang diberikan Allah Tabaraka, akhirnya mereka dibenarkan kembali dengan tujuan-tujuan yang syar'i lagi. Rahmatan li khalqi bitakhfifi anhum, dengan meringankan beban mereka, wa bitawsi'ati alaihim, kemudian meluaskan syariat baginya, ziyadatan fi mabtada'ahum bihi min ni'amihi, sebagai tambahan dari apa yang awalnya disyariatkan kepada mereka berupa nikmat juga. Syariat itu juga berupa nikmat. Wa athabahum 'ala intiha ila ma athbata 'alaihi, dan tetap diberikan pahala. Ya, tetap diberikan pahala, yang lama diberi pahala, yang sekarang juga diberikan pahala. Ila ma athbata 'alaihim. Apa pahalanya atau balasannya? Jannatahu, surga bagi yang mengikutinya. Wan najata min azabihi, dan selamat dari azabnya kalau mau mengikuti. Wa ammathum rahmatuhu fima athbata wa nasakh, dan rahmat Allah tetap meliputi mereka, baik pada sesuatu hukum yang ditetapkannya atau hukum yang sudah dinasakhnya. Rahmat itu tetap. Bagi misalnya yang meninggal sebelum dinasakh tadi ziarah kubur, tak sempat ziarah kubur, tetap dapat pahala karena ikut meninggalkan ziarah kubur tadi. Jadi kadang-kadang ada meninggalkan itu berapa hala. Disinilah para ulama menurut pendapat yang asah, sesuatu yang ditinggalkan Nabi dengan sengaja, dan itu mungkin dilakukannya di zamannya, ini dianggap fi'lun, dianggap perbuatan, yaitu perbuatan meninggalkan. Jadi dia meninggalkan suatu amalan yang mungkin dilakukan di zamannya, meninggalkan itu dianggap amal, amal. Saya misalnya meninggalkan untuk tidak melakukan suatu ritual ini karena Nabi meninggalkan, berpahala apa enggak? Berpahala. Kenapa? Nabi sengaja meninggalkannya, walaupun menurut pikiran sebagian besar orang itu ada kebaikannya. Kenapa? Karena Nabi di zamannya itu juga dibutuhkan, tapi Nabi sengaja meninggalkan. Berarti tarkuhu fi'luhu, Nabi meninggalkan itu dianggap fi'ilnya. Tapi ada yang menyalahi dalam masalah ini. Tidak semua yang ditinggalkan Nabi mesti kita tinggalkan. Kalau bilang tidak semua, ya betul. Ya, Nabi tidak, ya, rumahnya tidak tinggal di rumah granit, ya, berkeramik gitu. Itu antum boleh enggak tinggal di rumah keramik misalnya? Kenapa boleh? Bid'ah. Sunnah tadi, antum alamu bi umuri dunyakum. Nabi juga menganjurkan untuk, bukan menganjurkan, menyebutkan min sa'adatil mar'i, termasuk kebahagiaan seseorang, istri yang salihah, kemudian tetangga yang saleh, kemudian rumah yang lapang, kendaraan yang nyaman. Berarti boleh mana? Tidak dilarang kan? Tapi kalau seandainya antum nak zuhud itu bukan hanya dengan pakaian yang tidak bagus, padahal hatinya tak bagus.
Ya, hatinya menerima hidayah itu sesak napasnya, tapi bajunya buruk. Ini tidak zuhud namanya. Yang zuhud itu adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat di akhirat, itu yang zuhud. Ya, para as-salaf, pada ahli-ahli zuhud kita sudah mengajarkan kepada kita zuhud yang sesungguhnya. Tuan-tuan tahu Abdullah bin Mubarak zuhud apa enggak? Zuhud apa enggak? Tapi Masya Allah kaya raya. Jadi dia pakai pakaian yang bagus. Bakar bin Abdullah Al-Muzani, Sayyiduz Zuhad di zaman tabi'in, penghulunya para ahli zuhud di masa tabi'in, bajunya saja 400 dirham. Berapa duit itu? Pak, 1 dirham 500, berapa? 50.000 ya. 50.000, enggak 50.000. Kali 400. Gitu aja Pak yang ngitung nih. Ini enggak bakal jadi presiden. Gitu. 20 juta. Coba yang kalau sempat saya pakai baju 20 juta, tonton belalak mata nih. Ya soalnya gajinya dari mana dapat ustaz nih gitu kan. Padahal kadang hadiah orang kan. Untung baju saya yang murah-murah saja. Berapa dirham nih Pak? Paling-paling digambar ke rupiahnya lebih kurang 300.000 cuma. Ya. 6 dirham. Tidak mahal kan? Alhamdulillah. Jadi tidak bikin tonton hijau mata nengoknya. Biru aja. Karena sudah lama juga. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan rahmat pada sesuatu yang sudah dinasakhnya di masa itu. Kita tinggalkan. Setelah itu lalu dianjurkannya melakukan, dan juga kalau dilakukan, makanya meninggalkan itu amal, melakukan juga amal. Disitulah pentingnya kita untuk melihat Nabi SAW melalui sunnah-sunnahnya. Kalau sesuatu itu mungkin ada di zamannya lalu dia tinggalkan dengan sengaja, walaupun tidak secara spesifik dilarangnya dan merupakan ritual tertentu, maka kita tinggalkan karena Nabi meninggalkan, karena hidayahnya sebaik-baik hidayah, sunnahnya sudah sempurna. Wallahu musta'an. Kalau terpaksa melakukan dalam situasi dan kondisi tertentu, ini masing-masing lebih mengetahui keadaannya masa itu. Karena tidak sedikit kadang-kadang seorang alim dipaksa. Ya, tidak sedikit alim dipaksa di zaman-zaman penguasa yang zalim dulu. Misalnya ketika Imam Ali bin Al-Madini rahimahullah, guru terbesarnya Imam Al-Bukhari, dipaksa untuk mengakui Al-Quran sebagai makhluk. Beliau terancam dibunuh. Akhirnya beliau mengakuinya secara lisan, tapi secara qalb, hatinya tidak mengakuinya. Ini bukan taqiyah, ini bukan dusta, tapi seperti yang dilakukan oleh Ammar ibn Yasir ketika dipaksa oleh orang kafir Quraisy jahiliyah untuk mengucapkan kalimat kufur, lalu karena ayahnya dah syahid, maknya dah syahid, tinggal dia lagi, dan nyata itu akan terbunuh kan. Dan di saat itu Ali al-Madini juga sudah melihat Ahmad bin Nasr al-Marwazi sudah dibunuh. Ya sudah dibunuh. Makanya dan banyak ulama yang dibunuh pada saat itu dipaksa, maka dia pun terpaksa mengambil rukhsah tadi. Mengambil rukhsah tadi bukan karena melemah, tidak, tetapi siapa yang terpaksa hatinya tetap tentram dengan iman lalu dia lakukan, maka mereka tetap dalam keadaan beriman insyaallah taala. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, tapi ahlul ahwa menganggap itu sebagai tidak gentleman, taqiyah dan sebagainya. Nauzubillah, tsumma nauzubillah, menuduh para ulama dengan sifat-sifat yang tidak baik. Makanya kaum muslimin dan muslimat, kalau kita punya lisan ini, kalau tak sanggup berkata yang baik, lebih baik diam daripada mengucapkan tuduhan-tuduhan yang tidak bagus kepada para ulama kita. Lebih baik tahan lisan itu. Sebab seperti kata Umar bin Abdul Aziz, saya tak bercakap salah, lebih suka saya pada bercakap salah. Faham? Tak bercakap salah tu ya, tapi bercakap salah. Lebih baik tidak bercakap walaupun salah.
Pahamnya? Harusnya saya bercakap tapi saya tidak bercakap. Itu lebih baik daripada bercakap dan salah. Padannya dalam bahasa lain adalah saya menghukum salah lebih berat daripada tidak menghukum dan salah. Paham tak? Sekarang anak saya buat kesalahan, lalu saya hukum, ternyata hukum saya terapkan itu salah hukum saya. Ternyata dia tidak salah. Ternyata umi yang suruh misalnya kan itu. Maka ini lebih berat daripada saya tinggalkan dia tanpa menghukum. Walaupun kadang-kadang juga salah. Apa sebab? Banyak sebabnya itu. Kalau sempat terbukti kita salah dalam menghukum, konsekuensinya harus kita terima. Ya, kita terima. Yang jelas anak sudah luka hatinya pada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti terjadi tidak sinkron antara perintah ayah dengan emak. Ini juga catatan tak baik bagi anak dan seterusnya. Apalagi kalau itu berkaitan dengan hak-hak publik masyarakat secara umum. Makanya kaum muslimin dan muslimat, itulah sebabnya Abdullah Al-Muqaffa dalam Al-Adabul Kabir menyebutkan laisa minal adab. Laisa minal adab, termasuk tidak beradab. An tazkura uyuba khasmik ladaman biyadihi sultan. Termasuk tidak beradab menyebut kelemahan-kelemahan lawanmu di depan penguasa. Ini lawan saya tak boleh disebut keburukannya di depan penguasa. Apalagi saya ulang, lawan saja tak boleh disebut-sebut aibnya di depan penguasa, apalagi kawan. Biar jelas saya ulang itu. Tadi tidak jelas nampaknya. Paham maksud saya? Yaitu madu-adu, pengadu-pengada bahasa kampung kita. Pengadu apa sekete adun ke amak, itu yang tak bagus. Tetapi kalau seandainya kesalahan itu membahayakan stabilitas negara, itu ya, atau menyesatkan umat yang jelas-jelas yang menyebabkan kesesatan yang luar biasa terhadap umat, itu bukan tak boleh lagi, tapi dianjurkan. Kalau tak bisa dengan nasihat, dengan perkataan, maka ini kita gunakan ini, tapi tidak, dan mengukur itu bukan ukuran pribadi kita, tidak. Harus berdasarkan ilmu, bukan dengan hawa. Kalau dengan hawa enggak, ini enggak sepakat dengan saya, ini berbahaya bagi kajian saya, itu enggak masuk. Enggak masuk. Misalnya sekarang, kalau ngaji kita, tadi kita katakan, ngaji tauhid, ya, Syekh Saleh Fauzan misalnya jadi zombie-zombie, kan ini fitnah ini, karena tidak ada buktinya sama sekali. Lalu diadukan, itu bahaya. Antum yang bilang bahaya siapa? Antum sering ke Arab Saudi kok enggak pernah lihat zombie ke sana? Ada tentu lihat zombie di Arab Saudi? Serius ada nanya. Yang sudah pernah umrah, pernah lihat zombie sana? Hah? Orang sana manis-manis senyumnya lah. Iya, kerjanya agak lamban dikit. Sebagian kita juga lebih lamban kadang. Iya tak? Sudah lamban kadang dimarahin pula. Ya kita ada enggak lamban kerja kita? Ada. Iya, nak ngurus KTP harus vaksin dulu. Ngurus vaksin ditanya KTP dulu. Akhirnya pusing orang ini bawa ngurus sakit jiwa. Masih sakit jiwa tanya KTP artinya vaksin. Pak saya gila gara-gara ditanya vaksin KTP lah. Allah musta'an. Ribet kita kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi apa yang ada sama orang tuh ada juga sama kita kok. Ya tak? Allah itu kaum muslimin dan muslimat. Nah yang seperti itu tuh fitnah namanya. Itu fitnah. Atau misalnya yang ngaji tauhid dengan ini, dengan Al-Quran dan Sunnah saja, itu tidak ahli sunnah. Ini fitnah. Yang jelas ini fitnah. Nah, kalau fitnah tidak bisa dijadikan alasan. Dan tapi memang fitnahlah yang sering terjadi. Maka imam-imam besar kita, Imam Ahmad, sampai Imam Al-Bukhari sendiri kena fitnah gara-gara masalah akidah ini. Semoga Allah selamatkan kita. Dan alhamdulillah ahlus sunnah itu alhamdulillah selalu orang yang lebih penyayang kepada kaum muslimin.
Ya. Cuman mereka selalu yang dituduh. Itu masalahnya, selalu dia yang dituduh. Dia lihat ketika Imam Ibnu Taimiyah bebas dari tuduhan dan sempat untuk seharusnya kalau bikin balas dendam, sangat mungkin dia bilang enggak, kita enggak ada dendam pada kaum muslimin. Bahkan orang yang setiap hari memburuk-burukkan Ibnu Taimiyah rahimahullah, setelah, karena dia seorang qadhi, orang hebat, ya, pejabat dia di negara waktu itu. Nah, di saat dia meninggal, subhanallah, yang pertama berkunjung ke rumahnya melayat adalah Ibnu Taimiyah rahimahullah. Coba bayangkan. Awak nak tolak dia, sekali kena fitnahnya. Seumur hidup saya tak akan ketemu dengan kamu. Ini enggak. Mati tak saya solatkan nanti. Iya, bersumpah pula kadang tu. Enggak, ini Taimiyah tidak. Ya, sampai kita Taimiyah dibakar gara-gara orang ini kadang. Nah, tapi dia ketika dia meninggal, dia datang ke rumahnya langsung. Dia pula yang awal-awal datang. Ini yang kita tidak kuat ini kaum muslimin. Sah? Ya. Lalu katanya kepada keluarga itu, sekarang setelah ayah kalian meninggal, sayalah ayah kalian. Apapun kebutuhan kalian, silahkan sampaikan ke ayah. Coba bayangkan. Akhirnya anak-anaknya sekarang berbalik mencintai Ibnu Taimiyah. Ternyata yang salah ya kami rupanya. Tahu salah, dosa tak tahu lah. Ya, dosa tahu. Ternyata yang masalah bukan Ibnu Taimiyah. Karena mereka kan dengar berita Ibnu Taimiyah itu sangar, Ibnu Taimiyah itu angker, Ibnu Taimiyah itu zombie, gitu kan? Ternyata ketika meninggal dia yang siap menggantikan posisi, bukan menikah maksudnya enggak. Ya, maksudnya salah paham pula ya. Diancak bini kadang, bukan. Dia maksudnya tanggung jawab seorang ayah, belanja dan sebagainya, saya ngurus. Ada yang sanggup? Awak apa ya tuntun? Hah? Tengok omak dulu. Astagfirullah. Ini punya rencana namanya. Tengok omak dulu. Dah tua omaknya sih, omaknya dah tua. Dah tua orangnya. Ini kaum muslimin dan muslimat. Inilah sikap-sikap kesatria seperti ini. Ahmad juga seperti itu. Ketika dizalimi akibat ahlil ahwa, khususnya kaum Mu'tazilah yang melaporkan Imam Ahmad dan menjelek-jelekkan Imam Ahmad depan penguasa, sampai disiksa, dipenjara, dipaksa dan seterusnya, sampai tak boleh mengaji, diisolasi mandiri. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi Imam Ahmad mengatakan, ya, ketika ada muridnya mengatakan, Syekh, si fulan menyakiti antum dulu, si fulan menyakiti, bi'sal muhaddits anta, kamu ini seburuk-buruk orang yang berbicara. Tidak boleh, tidak boleh. Kita ini tidak boleh membalas dan dendam. Tidak ada istilah dendam pribadi. Nabi SAW tak pernah marah karena dirinya, tetapi kalau bila syariat Allah yang dilanggar, perlu sampai merah mukanya. Kita juga seperti itu. Kalau ke pribadi silahkan sakiti sepuas-puasnya, insya Allah kita halalkan. Tapi kalau masalah agama, ya kita harus sampaikan sesuai dengan ilmu kita. Ada yang tak sesuai, selesaikan. Maksudnya bukan selesaikan di luar, nak dalam masjid. Maksudnya silahkan luruskan yang bengkok-bengkok itu, tapi dengan dalil, bukan akalan. Ya, bukan dengan merendahkan, tidak. Dalil. Alhamdulillah. Kalau seandainya ada yang meluruskan, bagus sekali. Tapi kalau hanya sekedar untuk menunjukkan kelemahan, seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah, man nasahani fima baini wa baina faqad nasahani. Siapa yang menasihati saya antara saya dengan dia, ini yang beri nasihat. Wa man nasahani amamal mala' faqad fadhahani. Siapa yang menasihati saya depan orang ramai, itu bukan nasihat tapi fadhihat, yaitu membuka aib. Dan ini yang terbanyak pada hari ini. Ya, sengaja ngintai-ngintai dari 1000 kata dapat 1/4 kata nanti yang agak melenceng dikit. Ini kesempatan. Ini kesempatan, apalagi di musim-musim hari, nauzubillah, hati yang banyak rusak. Sehingga memang semoga Allah SWT perbaiki hati kita dan perbaiki iman kita, perbaiki ilmu kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita istiqamah di atas jalan sunnah Nabi SAW dengan segala kekurangan yang kita miliki. Mohon maaf dan terima kasih. Jumpa kembali insyaAllah pekan depan.
Tapi masih PPKM. Enggak apa-apa ya. Pai-pai kodok kamu soji. PPKM ya. Pai-pai kodok ka masaji. Baik, khair insyaallah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbani, merajut ilmu dan peradaban.